Pasti kita sudah sering mendengar cerita anak yang nakal. Contohnya adalah sepasang anak laki-laki ini. Mereka adalah Max dan Moritz. Meskipun dinasihati dengan bijak, mereka tidak mau melakukan kebaikan. Mereka hanya tertawa dan menganggap itu seolah-olah lelucon. Ya, mereka sering berbuat nakal, sangat nakal. Bagi mereka, menggoda orang dan mencuri buah apel, plum, dan pir dari pohon lebih menyenangkan daripada hanya duduk di gereja atau sekolah. Oleh karena itu, mari kita saksikan kenakalan apa saja yang dilakukan oleh Max dan Moritz. Beberapa orang banyak kesulitan memelihara unggas yang mereka sayangi, hanya karena burung-burung ini akan bertelur segar untuk sarapan setiap hari. Terkadang mereka suka makan ayam panggang yang gemuk. Ayam-ayamnya ada di nomor 3 dan 1 ayam jantannya yang dibanggakan. Mereka mengikat tongkat dengan tali dengan simpul bersama di sebuah salib dan semuanya sebelum terlambat di dalam gerbang wanita tua yang baik itu. Ayam jantan dan ayam tris menelan dengan penuh semangat, tapi mereka mengira sudah waktunya untuk pergi. Mereka tidak bisa kabur. Mereka berkibar dan kemudian di tempat tinggi, leher mereka tumbuh lebih panjang, dan lagu mereka semakin sedih saat leher mereka tumbuh panjang. Ayam bertelur tanpa penundaan, dan kemudian kematian datang dan mengklaim mangsanya. Janda dari kamarnya mendengar tangisan yang cenderung membangkitkan ketakutannya. Dengan hati yang sedih terbebani oleh kesengsaraan, untuk mengambil pisau makan, dia pergi lalu memotong korban dari pohon dan dengan ekspresi keputusasaan yang bodoh, kembali ke pondoknya di sana. Ini adalah trik nakal yang pertama. Ketika janda yang baik, Bolt lagi pulih dari keterkejutan rasa sakitnya. Dia membalikkan dadanya dan berpikir itu pasti yang terbaik, karena unggasnya sudah mati dan pergi begitu awal dari penyimpanannya, dalam diam dan untuk menghormati. Saat janda itu memasak ayamnya, anak laki-laki itu menyelinap ke atapnya. Ketika dia meninggalkan dapurnya sebentar, anak laki-laki itu mencuri ayam menggunakan alat pancing di bawah cerobong asap. Janda itu mendengar anjingnya menggonggong dan bergegas ke atas, menemukan perapian kosong dan memukuli anjing itu. Ini adalah trik nakal yang kedua. Semua orang di desa mengenal Bug. Setelan kerja, rok, celana panjang, mantel dan pelindung kaki yang hangat, Bug tahu bagaimana membuat semua pakaian ini. Semua orang menyukainya, tetapi Max dan Moritz berpikir bagaimana mereka membuatnya marah-marah. Di depan rumah Bug ada sebuah sungai dengan air mengalir dengan deras. Di atas sungai ada jembatan penyeberangan. Max dan Moritz diam-diam mencoret-coret jembatan dan memotong jembatan dengan gergaji. Setelah itu, mereka berteriak-teriak memanggil Bug dengan nada mengejek. Bug keluar dari rumahnya, dan jembatan pun putus berkeping-keping dan ia jatuh ke sungai. Sekali lagi, terdengar suara Max dan Moritz yang mengejeknya karena ia jatuh ke sungai. Saat hal ini terjadi, secara kebetulan sepasang angsa berenang di sana, dan Bug mencengkram kaki-kaki angsa. Ia menahan kesakitan yang luar biasa. Kedua angsa itu menyelamatkannya dengan terbang membawanya ke daratan. Bug yang malang, ia merasa kram dan nyeri pada tubuhnya. Syukurlah istrinya menolongnya dengan besi panas yang ditempelkan pada tubuhnya yang dingin. Bug pun kembali pulih. Ini adalah trik atau kenakalan ketiga. Lempel adalah seorang guru. Guru yang baik ini adalah seorang penghisap cerutu. Max dan Moritz tanpa ragu sudah memikirkan kenakalan apa yang akan mereka perbuat, yaitu dengan menyerang pipa cerutunya. Suatu ketika saat hari Minggu, Lempel duduk di gereja dengan memainkan instrumen organnya. Max dan Moritz mengendap-endap masuk ke dalam rumah Lempel. Mereka mencari-cari di mana pipa cerutu.
Max memegangnya, lalu Moritz memasukkan bubuk mesiu itu ke dalam pipa cerutu. Lalu mereka bergegas pergi. Lempel mengunci pintu gereja dengan tenang. Ia dengan gembira melangkah pulang ke rumahnya. Dan kemudian, dengan penuh rasa syukur, ia menyalakan pipanya. Lalu tiba-tiba, boom, terjadi ledakan besar. Lempel berbaring terlentang. Ia masih hidup, tetapi hidung, tangan, wajah, dan telinganya terbakar sehitam-hitamnya. Seluruh rambutnya juga telah terbakar habis. Sekarang siapa yang akan mengajar anak-anak di sekolahnya? Ini semua karena kenakalan Max dan Moritz yang keterlaluan. Ini adalah trik atau kenakalan keempat. Siapapun di desa atau di kota yang memiliki seorang paman tua, perlakukanlah ia dengan baik. Pelajari semua hal yang dapat memberikan kesenangan kepadanya. Tetapi Max dan Moritz tidak mempedulikan hal itu. Mereka hanya berpikir trik-trik nakal apa yang dapat dipersiapkan untuk Paman Fritz. Suatu hari, Max dan Moritz pergi ke hutan. Mereka menyingkirkan beberapa serangga dari pohon, lalu membuat beberapa kantong kertas dan mereka memasukkan serangga-serangga ke dalam kantong itu. Mereka langsung menyimpannya di tempat tidur Paman Fritz, di mana ia biasa meletakkan kakinya. Paman Fritz segera pergi tidur dengan memakai topi tidur runcing di kepalanya. Ketika Paman Fritz hampir tertidur, ia merasakan ada serangga berjalan di hidungnya. Paman Fritz terkejut dan berguling dengan kengerian yang tertera di alisnya. Ia mengerang kesakitan ketika serangga-serangga itu menyerangnya. Dengan napas tertahan, ia mencap dan menginjak-injak serangga itu sampai mati. Akhirnya, Paman Fritz kembali melipat pakaiannya dan kembali tidur dengan tenang. Itulah kenakalan Max dan Moritz yang kelima. Semua toko roti sedang mempersiapkan hari Paskah dengan membuat kue panggang dan menyiapkan beberapa permen. Max dan Moritz bersiap-siap untuk mencuri beberapa pretzel dan permen Paskah. Lalu, toko roti menutup dan mengunci pintu toko. Satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam toko adalah melalui cerobong asap. Max dan Moritz memanjat cerobong asap tersebut dan keluar dengan keadaan tubuh yang diselimuti abu. Kemudian, mereka masuk ke dalam peti tepung dan tubuh mereka menjadi putih dilumuri tepung. Lalu, mereka mengendap-endap melihat roti yang terletak di atas rak tinggi. Mereka naik ke kursi untuk mencapainya. Tiba-tiba saja kursi itu rusak dan mereka pun terjatuh ke dalam tong berisi adonan. Saat pembuat roti kembali, ia melihat anak-anak itu yang berbalut adonan dan tepung. Ia langsung menggulungnya menjadi roti dan memanggangnya. Tetapi mereka bisa bertahan hidup, lalu menggeroti kerak mereka dan melarikan diri. Itulah kenakalan ke-6 dari Max dan Moritz. Kenakalan ke-7 atau kenakalan terakhir mereka adalah merusak karung yang berisi biji-biji jagung. Saat itu, Max dan Moritz sedang merobek 2 karung biji jagung. Namun, tiba-tiba datang petani untuk mengambil karung-karung tersebut. Ketika karungnya diangkat, petani itu berkata, "Wah, karungnya menjadi ringan." Kemudian si petani berbalik badan dan melihat Max dan Moritz sedang bersembunyi di tumpukan biji jagung. Lalu, ia dengan cepat memasuki Max dan Moritz ke dalam karung dan membawa mereka ke tempat penggilingan. Kemudian si petani berkata, "Giling ini sekarang." "Sini berikan padaku," kata tukang penggiling. Lalu, mereka digiling sehalus mungkin, dan hasil gilingan tersebut dimakan oleh unggas-unggas di sana. Mengetahui kejadian tersebut, tidak ada satupun tanda kesedihan yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar.
Saya pikir itu menjadi hukuman bagi mereka. Perasaan sakit bukanlah tujuan hidup. Untuk contoh, ini adalah jelas. Ini membuatku bingung. Kenapa anak laki-laki begitu menyukai permen? Lihat apa yang terjadi dari trik-trik bodoh. Tentu saja tidak ada yang bisa bersedih atas kehilangannya. Begitu kata orang-orang yang menjadi korban kenakalan Max dan Moritz. Singkatnya, di seluruh penjuru negeri muncul suara gembira. Beruntunglah seseorang telah mengakhiri semua trik-trik nakal itu.